teman-teman Goeser, balik lagi bersama dengan saya Jordan, si pesepeda rekreasi yang selalu bersemangat ya pastinya berbagi pengalaman seputar dunia pergoesan. Nah, di video kali ini spesial banget nih. Saya mau ajak kalian buat ngulik tuntas sepeda lipat kesayangan saya yang sudah nemenin kurang lebih 1,5 tahun terakhir ini. Langsung aja kalau gitu ya. Ini dia, kita lihat penampakan sepedanya. Inilah dia Element Ekosmo Z8 dengan 8 speed andalannya. Sepeda ini saya beli terakhir di tahun 2002. Awalnya sih niatnya memang buat olahraga biar badan tetap fit nih. Nggak nyangka, dalam kurun waktu setengah tahun lebih, ini odometernya sudah menyentuh angka kurang lebih 2.500 km. Buat saya pas sepeda baru ini cukup tinggi ya odometernya, karena saya juga kan pekerja ya, jadi jarang-jarang bisa goes rutin setiap minggunya ya, paling 1-2 kali lah dalam seminggu. Penggunaannya juga macam-macam, mulai dari nemenin saya ngantor alias komuter, pernah jadi teman setia buat olahraga udah pasti di akhir pekan, bahkan pernah nekat juga diajak ikut event-event seru di Jogja. Nah, sekarang pasti kalian penasaran kan, gimana sih kondisinya setelah diajak kerja keras selama ini? Nah, sini saya tunjukin detailnya. Dari awal pembelian memang ada beberapa part yang sudah saya upgrade biar makin nyaman dan sesuai dengan kebutuhan saya. Contohnya, yang pertama ada hub free hub. Kalau bawaannya ini sudah saya ganti ke yang bearing biar lebih loncer dan enteng pas digoes. Terus, sadelnya juga udah ganti, nyari yang lebih ramah sama dudukannya. Terus begitu juga sama setang, cari posisi yang paling enak buat riding jarak jauh. Teman-teman yang agak tricky nih, nah rem kanan ini sempat bocor karena pemakaian. Akhirnya saya putusin buat ganti sekalian ke Shimano MT200 dan pakemnya ini jauh lebih oke, serta lebih percaya diri lah buat ngerem kalau misalnya ada dadakan harus ngerem gitu. Untuk RD atau rear derailleur ini juga udah di-upgrade ke Shimano Altus, awalnya pakai Sensah ya. Memang grup set bawaan Ekosmo Z8 itu fullnya Sensah. Tapi lama-kelamaan kok kerasa kurang presisi ketika saya pakai pas perpindahan gigi. Nah, setelah itu saya ganti sama Shimano yang nggak terlalu tinggi juga serinya. Ya, so far so good sih. Kerasa banget bedanya. Lebih halus dan lebih responsif kalau menggunakan Shimano. Oh ya, sprocket gear belakang sama rantai ini juga udah pernah saya ganti karena sudah aus pemakaian. Satu lagi nih, pengalaman unik. Pengunci handle post, ini kan bisa dinaik turunin tuh handle postnya. Ini sempat patah juga penguncinya. Akhirnya saya akalin sementara pakai baut pengunci. Jadi ini catatan penting buat kedepannya nih, bahwa pakai sepeda lipat itu kalau pemakaiannya di luar dari kewajarannya ya begini nih. Atau mungkin bisa diganti dengan yang fix ya, supaya nggak perlu dinaik turunin lagi. Bisa dibilang sepeda ini udah maksimal banget saya geber. Walaupun nggak banyak part yang di-upgrade, sebenarnya basic dari sepeda ini nih sudah cukup oke. Tapi ya namanya juga hobi kan teman-teman, jadi upgrade tuh kayak ya udahlah nggak ada habisnya pokoknya. Kalau diikutin terus, yang ya uangnya ini bisa nggak ngikutin. Tapi inget ya teman-teman, sekeren apapun sepedanya, yang penting tetap dengkulnya yang harus kuat. Karena kalau mesinnya nggak di-upgrade alias dengkulnya, percuma mau bahannya dari apapun sepedanya, mau upgrade kayak gimana pun ya tetap aja larinya segitu-segitu aja. Sebagai pesepeda rekreasi yang masih banyak belajar juga sih sebenarnya saya itu, kesan yang saya rasakan selama bersepeda dengan Ekosmo Z8 ini tuh menyenangkan banget. Bobotnya buat saya lumayan ringan karena framenya dari alloy, jadi nggak terlalu berat buat kalau misalnya ditenteng atau dibawa ke transportasi umum. Yang paling saya suka lagi, pengereman hidroliknya itu loh. Enteng banget nariknya dan pakem. Ini oke banget untuk misalnya nanjak atau berhenti mendadak. Jadi bikin riding misalnya kalau di perkotaan jadi lebih safety lah kita ngerasainnya. Gak nyangka juga sih sebenarnya sepeda lipat imut ini udah nemenin saya ikut event gila nih. Kayak misalnya Mangewu Mangatus yang 125 km all terrain dan Jogja Plesi Ride 120 km.
Dan ajaibnya lagi, sepeda ini tuh baik-baik aja sampai sekarang. Secara penampilan umumnya tuh baik-baik aja. Bannya ini juga keren banget. Saya nggak tahu nih kenapa bannya bagus banget buat saya ya. Karena dari pertama beli, itu kayak masalah bocor itu nggak pernah saya alami. Padahal di event Mangeu Mangatus, itu diajak nyiksa loh di jalur gravel. Nggak umum jalurnya pada saat itu. Tapi nyatanya ya, sampai sekarang tetap nggak bocor. Cuman kempes aja. Jadi, kesimpulan yang bisa saya ambil setelah 1,5 tahun berteman dengan Ekosmo Z8 ini adalah sepeda lipat ini sebenarnya udah lebih dari cukup buat jadi sepeda komuter yang andal, ringan, dan handlingnya juga enak sih buat dikendalikan di jalanan padat. Tapi, namanya juga barang kan, pasti ada kekurangannya. Beberapa kekurangan yang saya rasain itu adalah free hub bawaannya yang kurang loncer, dan agak berat waktu digoes. Jadi makanya saya upgrade ke bearing dan menurut saya sih itu penting banget. Terus bagian pengereman bawaan ini juga kayaknya agak rentan bocor. Terbukti punya saya sempat bermasalah yang kanan, makanya saya upgrade ke Shimano MT200. Jadi solusi yang cukup oke lah. Untuk grup set sensah bawaannya memang kerasa kurang halus aja karena saya udah ngerasain pakai yang Shimano. Pas pindah gigi itu ya nggak enak lah pokoknya. Beda jauh sama Shimano, lembut dan presisi. Mungkin ya, buat pemakaian santai sih masih oke. Tapi buat yang pengen performa lebih, kayaknya upgrade RD dan shifter ke Shimano bisa jadi pilihan untuk Anda ke seri yang lebih tinggi juga. Untuk wheelset bawaannya, surprisingly buat saya ini udah cukup bagus. Karena terbukti belum pernah ada masalah sama sekali sampai detik ini. Padahal udah tak ajak off-road. Ya off-road ringan sih, cuman ya oke lah wheelsetnya. Buat kalian para pesepeda newbie kayak saya yang mungkin lagi mempertimbangkan buat beli sepeda lipat dengan harga yang ramah di kantong, mungkin elemen Ekosmo Z8 ini bisa jadi salah satu pilihan yang cukup menarik. Dengan beberapa upgrade kecil, sepeda ini sebenarnya bisa jadi teman goes yang asik loh. Dan ya serbaguna lah. Oke deh teman-teman, sekian dulu review singkat dari saya. Semoga bermanfaat buat kalian yang lagi nyari referensi sepeda lipat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel saya buat konten-konten seru lainnya seputar dunia sepeda. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam goes.